Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya semuanya kita yang hadir pagi hari ini tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Situasi keadaan apapun juga tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia Allah senantiasa ada bersama dengan kita, melindungi, memberi kekuatan, memberi kemenangan hari lepas hari. Dan kalaupun toh sampai detik ini kita ada sebagaimana ada, satu perkara yang kita tahu, bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, pengalaman demi pengalaman, tapi kita percaya, kita sungguh-sungguh merasakan di saat kita lemah, kekuatan Allah semakin menggerakkan dalam hidup kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dengan janjinya. Sebab itu biarlah pagi hari ini kita kembali satukan hati kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, dan mengagunkan Dia. Sebab Dia Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Kami sangat bersyukur kepada Engkau Bapa. Kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana di dalam situasi keadaan yang tidak menentu, kami merasakan tangan-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami seperti kami. Sebab itu Bapa, Allah yang kami kasihi, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami siap menyatukan hati kami untuk kami bersama-sama memuji, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan bersama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
segala kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu ini, Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita total sepenuhnya kepada Dia dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia, tangannya tidak akan pernah tahan untuk menolong kita. Karena Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang setia dengan firman-Nya. Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri aku, Dia tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Amin. Bersama-sama katakan, naikkan syukurku. Ini pengakuan setiap kami ya Bapa. Buat hari yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami, tidak henti-hentinya rahmat dan anugerah-Mu terjadi dalam setiap kami. Yes, amen. Amen, 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 amen. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Sekali bersama-sama katakan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau Allah melihat setiap hati kami Tuhan.
Engkau melihat setiap kedalaman hati kami. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau sungguh baik, sangat baik, dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mempercayai Engkau ada di tengah-tengah kami. Terlebih Engkau ada di dalam setiap hati kami, Tuhan. Engkau yang akan terus menuntun setiap langkah kami, untuk kami tetap ada di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Firman-Mu berkata di luar Engkau, kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Walaupun situasi keadaan tidak pernah memberikan kepada kami jaminan, tetapi kami memiliki jaminan yang pasti, yaitu Engkau Allah kami yang baik. Yesus Kristus Tuhan, sungguh Engkau menjamin hidup kami. Kami tidak akan pernah Tuhan mengalami masa-masa kekurangan, sebab Engkau Allah yang bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Ketika kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, Engkau yang akan turun tangan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Glory bagi Engkau, ajaib, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kekal nama-Mu selama-lamanya. So, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberi kesehatan dan terus akan memberikan kepada kami kesanggupan, kemampuan untuk kami meninggikan, mengagungkan Engkau. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah raya dari awal pertengahan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau saja ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Amin. Berapa banyak kita yang sudah memecah kebaikan Tuhan? Coba lambaikan tangan kita. Beri jabat tangan kanan kiri kita, katakan Yesus Kristus baik bagiku. Amin. Haleluya. Yesus Kristus baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya. Kita butuh firman. Sebentar kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Dan biar sungguh-sungguh hati kita seperti tanah yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan akan berbuah 30, 60, bahkan 100 lipat, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam situasi keadaan apapun juga, kami meyakini Roh Kudus akan terus menuntun kami untuk kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kasih. Di saat Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat Engkau lemah, Dia akan menguatkanmu.
semua keadaan tidak bisa menjauhkan kami Tuhan. Tapi kami memiliki Engkau segalanya bagi kami. Berharap sudah tembus tapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Ada bakat sebentar sebelum kita melanjutkan firman Tuhan untuk kita dengar. Ada banyak di tempat ini yang mengalami kesusahan, kesedihan karena keadaan sekitar. Tapi percayalah, firman-Nya ya dan amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan bahwa Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Seperti pujian yang kita naikkan, walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, semuanya mengecewakan, tetapi Dia Allah yang setia akan menolong kita. Karena itu siapkan hati kita untuk kita sungguh-sungguh siap menerima firman Tuhan pagi hari ini yang akan terus menguatkan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mengundang kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Angin domba terhapus sudah, tembus sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi Allah Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami sudah sampai tempat ini dengan selamat. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga, waktu yang istimewa yang Tuhan sudah beri untuk kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut. Siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan duduk diam seperti Maria untuk mencari Yesus, mendekat pada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Iya. Kita memasuki bulan Agustus, minggu yang pertama. Semoga dengan memasuki bulan kemerdekaan kita juga
tetap memiliki semangat, tetap memiliki spirit, tetap menjaga api Kristus. Amin. Kira-kira dengan berjalannya waktu dari Januari, Februari, Maret, April sampai Agustus, setiap ada kita, apa yang ada di kepala kita sekarang, terutama setelah bulan Maret terjadi pandemi, kira-kira apa yang ada di benak kita, apa yang ada di kepala kita masing-masing, apa yang terpikir, apakah ada yang senang? Saya mau, sip ini. Kalau saya nggak masuk kerja WFH, ada yang senang gitu. Dengan pandemi ini enak nganggur. Atau apa? Fun gambar pertama, Bang. Kira-kira agak sama enggak dengan gambar ini? Sebentar kita akan lihat. Sudah? Oh. Sekarang apa yang ada di kepala kita? Ini ekspresi seperti ini, ekspresi apa kira-kira? Bingung. Itu sih saya kira bukan Anji ya. Bukan ya? Bukan. Bukan. Kita berpikir, waduh, ini gaji saya sudah dipotong 50%. Bukan minjem Pak Ance ini. Terus ada yang kena PHK. Kira-kira masa depan saya gimana? Kita anak kecil pun saat ini, mulai dari yang kecil sampai yang tua, pada bingung. Yang kecil juga susah. Sekolah online ini nggak ada yang kecil ya, kebetulan. Fadi suka sekolah online kan? Enggak. Bingung ya. Apalagi mamanya. Iya cuy. Gimana sekolah online? Repoti. Ibu-ibu juga pada bludrik. Mungkin sebelum terjadi pandemi tidak pernah terjadi ibu-ibu bludrik. Kalau kapan itu seringkali guru dipolisikan karena guru mungkin ada yang berbuat sesuatu anaknya, orang tuanya nggak terima. Tapi sekarang orang tuanya sendiri yang karena nggak sabar sama anaknya, sudah bingung matematikanya sekarang sulit, sudah bingung pelajaran sekolah sulit. Kapan pandeminya berakhir? Slide kedua. Kalau ini bukan fotonya Lia waktu di Pantai Kenjeran. Lia mikir, waktu sebelum pandemi aja sulit untuk pacaran, apalagi setelah pandemi, kapan saya pacaran? Kapan jodohnya datang? Kapan berakhir? Galau. Iya. Semua sektor sekarang galau. Bukan hanya sektor tertentu, tapi semua sektor, semua galau.
Yang terakhir, Pak. Ini ada berokah. Jadi anjing pun susah. Mungkin biasanya dikasih makan yang enak-enak sama bosnya, tapi karena krisis pandemi nggak bisa kasih yang enak-enak, susah dia mikir kapan ini berakhir. Untung Papa dikasih terus suplai, kasihan semakin tua sama cicinya dikasih kue-kue. Ya. Bapak Ibu, kita akan lihat, hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 7 yang mendasari kita hari ini. Filipi 4 ayat 7. Mungkin yang sudah dapat di Android, Holy Android bisa dibaca. Ada yang sudah dapat? Kalau enggak, saya bacakan. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya tampilin ayat ini dulu supaya kita yang sekarang lagi galau, bingung, ini saya tidak tujukan kepada siapa-siapa, pada diri saya sendiri. Ya, semua sektor, semua orang, semua perusahaan, semua pribadi lagi galau, bingung dan sebagainya. Tapi kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saya mengatakan syukur masih bisa bingung, berarti kita masih punya kepala. Ya, kita hari ini akan belajar dari satu nabi kecil, Nabi Habakuk. Coba dibuka kitab Habakuk. Sebagai nabi, sebagai juru bicaranya Tuhan, tidak terlepas dari kegalauan. Ya, mungkin hamba Tuhan sekarang ini bukan, jangan hanya dikira mungkin semua hamba Tuhan nggak galau, nabi pun galau. Ya, gereja-gereja besar juga galau, mereka belum buka. Ya, ibadah karena satu dan yang lain hal, risikonya terlalu berat. Ya, Nabi Habakuk dijuluki nabi galau, nabi bingung. Ya, kenapa begitu? Coba kita lihat pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kalau orang awam mungkin masih doa nggak dijawab, iya ya, Tuhan nggak sayang sama saya mungkin. Ini nabi, hamba Tuhan, nabi, juru bicaranya Tuhan lah. Ada yang pernah doa gini, Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Banyak. Berapa lama lagi Tuhan, dongoku kau dengar Tuhan. Berapa lama lagi jawaban Tuhan atas doa-doaku? Nabi Habakuk, kenapa dia berkeluh kesah seperti ini? Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepada kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ini mungkin Kak Akrab pernah bahas, keadilan muncul terbalik. Nabi Habakuk melihat ketidakadilan pada zaman itu.
rasanya Tuhan kok nggak adil. Kenapa kok saya yang kena? Kenapa kok saya? Kenapa kok saya? Dan kenapa kok saya? Kenapa Tuhan tidak bertindak? Sehingga di ayat 2 sampai dia bukan hanya doa biasa, tapi dia berteriak, tapi tidak kau dengar. Mungkin ada yang bicara apa itu? Dadanya Nabi Habakuk sesak. Iya. Kalah. Dia bingung. Yang kedua, kenapa dia bingung? Coba kita lihat di ayat 6. Ayat 6. Ada yang bisa dibacakan ayat 6? Baca dengan keras. Kalau pakai visi, pakai keras ya, tidak bisa keras. Saya yang bacakan saja. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Di tengah-tengah doanya Habakuk, justru Tuhan itu menjawab, sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang tangkas, untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Kira-kira nggak tambah derdek atau nggak tambah takut atau nggak tambah galau Nabi Habakuk? Dikatakan kudanya lebih, ayat 8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul, kuda lebih cepat daripada tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Sampai di ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Kira-kira mencekam enggak? Bapak Ibu mungkin berpikir, wah kalau Indonesia mungkin masih jauh lah dari perang. Tapi kapan itu kita masih akan dikagetkan dengan perang dingin, dua negara sangat besar, Amerika dan China, perang dagang. Memang saat ini kita belum ada perang fisik, tapi yang terjadi adalah invasi lainnya. Bukan invasi secara fisik, secara perang, tapi ada invasi penyakit dari luar dan melanda seluruh dunia, yang itu tidak terpikirkan. Ya. Pada waktu Januari pertama kali corona ada di Wuhan, kita masih mikir, oh masih jauh. Meskipun sudah terpikir, kira-kira masuk Indonesia enggak? Alah, paling seperti SARS, MERS, paling sekian minggu. Ya sih ada yang meninggal, tapi nggak terlalu banyak, sehingga orang-orang nggak siap-siap. Tapi begitu Januari, Februari, Maret masuk Jakarta sudah banjir, mulai banyak yang meninggal. Masih berpikir, oh Surabaya masih jauh, sekian ratus kilo dari Jakarta. Tapi sekarang apa yang terjadi? Seringkali kita berdoa dan tidak dijawab. Iya. Dan banyak yang meninggal. Dokter-dokter banyak meninggal. Semalam juga dokter meninggal di Riau. Gubernurnya Kepri sekarang juga kena. Ketua DPRD Jepara kena. Seakan-akan Tuhan, berapa lama lagi COVID ini akan berakhir? Kalau karyawan berdoa, Tuhan tolong jangan sampai terjadi sesuatu dengan perusahaanku. Ada PHK. Tuhan tolong perusahaan saya tempat bekerja jangan terjadi apa-apa. Tetap terjadi potong gaji. Nabi Habakuk
Yang pengusaha pun sekarang ini juga bukan dianggap usaha enak. Omset mungkin sangat menurun, ada yang turun 75%, 60%. Tapi apa yang terjadi? Saat ini semua galau, semua bingung. Tapi Habakuk tidak menyerah. Habakuk sendiri artinya, ada yang tahu artinya Habakuk? Arti Habakuk adalah memeluk. Siapa yang dipeluk Habakuk? Tuhan. Habakuk terus memeluk Allah, Tuhan. Apa yang diambil? Kita lihat di pasal 2 ayat 1. Keputusan dari Habakuk, meskipun doanya tidak terjawab. Pasal 2 ayat 1 dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Nabi Habakuk memeluk Tuhan. Kondisi sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan selain meluk Tuhan. Ada meluk pasangannya pas lagi konslet kasih punggung. Di sini nggak ada, di sana-sana banyak. Yang ada kita hanya bisa memeluk Tuhan, mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dikatakan Habakuk menantikan apa yang akan difirmankannya. Kira-kira kita bisa nggak meniru Habakuk? Tetap menantikan Tuhan. Dan tidak sia-sia. Coba dilihat di ayat 4. Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang bersekutu tidak lurus hatinya. Poinnya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Inilah yang mulai meneguhkan hati Habakuk. Ya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dan ini sinkron nanti dengan yang dikatakan di Roma 3:28. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Bukan sesuatu kalimat yang sederhana, sebenarnya sesuatu yang mendalam sekali. Tapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Benar-benar percaya akan firman Tuhan, benar-benar menurut apa katanya Tuhan atau enggak. Habakuk terus memperkuat pelukannya. Terus Habakuk, sebelum kita memasuki pasal 3, kalau sepintas kita lihat, ada beberapa hal yang mengapa Tuhan membiarkan. Ya, contohnya hanya sebagai contoh. Ayat 9. Celakalah orang yang mengambil apa yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Ini realita di zaman itu, dan mungkin zaman sekarang juga ada. Celakalah orang yang mengambil apa yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Kok bisa ya? Bisa. Ayat 10, ayat 11, semua menceritakan kejadian pada saat itu. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan.
Pada zaman itu memang ketidakadilan. Ya. Ayat 15. Nah ini saya tidak nyindir, tapi langsung dari mimbar. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Kalau dikatakan ada yang zaman dulu sudah ada debat berdebat, maka dari kita pada dilarang mabuk, ada enggak? Coba dilihat ayat 16. Telah kau kenyangkan dirimu dengan keindahan ganti kehormatan, minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Ini tanda orang kondisi saat itu, ya, yang membuat Tuhan saat itu membiarkan terjadi seakan-akan, sehingga Nabi Habakuk terus melakukan upaya doa syafaat, terus memeluk Tuhan untuk bangsanya. Yang terjadi apa? Di pasal 3. Pasal 3 ayat 1 dikatakan apa? Doa Nabi Habakuk menurut nada katakan. Ini doanya Habakuk untuk meratap. Ya, untuk meratap. Dalam doanya Habakuk meratap. Dan Nabi Habakuk diingatkan, dikatakan di ayat 2b, dalam duka ingatlah akan kasih sayang. Apa yang Tuhan ingatkan ke Habakuk? Ada doa, seringkali waktu doa Tuhan harus kasih visi. Ada doa Tuhan kasih jawaban. Kamu harus begini. Ada yang peka. Apa yang dikatakan Tuhan? Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Selah. Kenapa kok ada ayat ini? Allah datang dari negeri Teman. Teman itu ada di selatannya Israel. Iya. Jadi yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran itu di Sinai. Apa yang terjadi di Sinai? Sinai tempat Musa menerima 10 hukum Tuhan. Diingatkan kembali Nabi Habakuk. Itu menggambarkan bahwa Allah itu maha hadir, baik ada di Teman maupun di Paran. Allah maha kuasa. Ya. Karena waktunya tidak bisa tidak bahas satu-satu. Ayat 7, coba dilihat. Ayat 7. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Nabi Habakuk ini seangkatan dengan Nabi Yeremia. Dan pada waktu itu dia diingatkan peristiwa di mana Gideon dengan 300 orang mengalahkan orang Midian yang beribu-ribu. Ya, secara manusia, secara akal tidak masuk akal. Dan memang Tuhan membuat Gideon hanya membuat 300 orang. Dari sekian ribu diturunkan sehingga hanya 300 orang. Kenapa 300 orang? Supaya jangan sampai nanti terjadi, oh iya karena tentaraku banyak, boloku akeh, masaku banyak, saya menang. Tuhan gak mau. Tuhan mau nama Tuhan yang dipermuliakan. Dengan 300 orang aja mengalahkan beribu-ribu orang Media. Seakan-akan memori itu kayak slide. Orang yang dapat penglihatan, iya ya. Coba kita berpikir, iya ya. Memang sekarang saya susah, tapi Tuhan pernah saya tolong saya waktu ini. Dulu saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Dulu saya begini, tapi sekarang saya selamat.
Dulu saya di luar sana. Memang seringkali kalau kita, Tuhan, firman-Mu mintalah, kamu dapat, carilah, ketuklah. Tuhan, saya ini sudah mengetuk, saya sudah mencari, saya sudah meminta, tapi kok doa saya belum dikabulkan. Tetap peluk Tuhan seperti Habakuk. Amin. Mau tetap menunggu waktunya Tuhan, mau terus meratap, terus memeluk Tuhan. Pada waktu doa ratapan ini, kira-kira apakah invasinya bangsa itu sudah lewat? Belum. Kesusahan waktu itu tetap ada, sehingga dikatakan di ayat 16, Habakuk 3:16 dikatakan, ketika aku mendengarnya, kenapa hatinya? Gemetar hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Aku gemetar di tempat aku berdiri. Masing-masing kita mungkin punya masalah sendiri. Saya dan Bukem ada masalah sendiri, ada masalah sendiri, Bu Pas ada masalah sendiri, Bu Bibi ada masalah sendiri, dan mungkin masalahnya besar-besar. Sehingga kadang kita dikatakan Nabi Habakuk aja gemetar, aku menggigil. Kira-kira tempat saya bekerja jangan sampai tutup. Kira-kira jodohku datang enggak ya 1 tahun 2020 atau 2021 ada enggak ya? Kira-kira mas saya masih bisa sekolah enggak sampai selesai? Kira-kira apakah saya mau kuliah enggak? Kalau orang tua saya kondisi ekonominya begini, semua berpikir kira-kira bagaimana, kira-kira bagaimana, kira-kira bagaimana. Tapi Habakuk terus memeluk Tuhan. Dengan memeluk Tuhan apa yang terjadi? Ayat 16b, namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Waktu saya dengar firman ini, saya bilang, Tuhan, ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk saya. Kita nggak tahu bagaimana ke depan, tapi biar kita mau hidup dengan hati mencoba, ya. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Apa yang terjadi? Ayat 17 tadi ya seperti kita nyanyikan. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dari kandang. Stop dulu. Kondisi ini menggambarkan apa? Ekonomi yang mungkin morat-marit,
bayangkan pohon ara tidak berbunga. Kalau tidak berbunga berarti tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Kondisinya hampir sama seperti saat ini. Semua sektor kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu dalam kandang. Apa yang mau dijual kalau semua tidak ada? Bagi petani bingung. Mungkin yang investasi rugi. Bahkan sektor keagamaan, hidup keagamaan pun atau gereja mungkin juga bingung. Kalau saat itu dikatakan pada zaman itu pohon zaitun itu yang diambil adalah minyak untuk menyalakan lampu api supaya terang. Tapi kalau pohon zaitunnya nggak ada, minyak dari mana? Kalau tidak ada lembu, kambing, domba, sapi, apa yang dikorbankan untuk Tuhan? Semua sektor, semua bidang. Apa yang dilakukan di Habakuk hampir sama seperti saat ini. Tapi Habakuk punya iman meskipun imannya Habakuk adalah iman walaupun atau iman sekalipun, bukan iman asal, bukan iman kalau. Apa yang dimaksud iman sekalipun? Coba kita baca ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Imannya Habakuk adalah iman sekalipun. Dikatakan tadi ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kambing domba tidak ada, sekalipun lembu tidak ada dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Gampang? No. Sangat sulit, bahkan sangat amat sulit sekali. Benar? Tapi itulah iman sekalipun. Iman Habakuk hampir sama dengan iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka diperhadapkan dengan menyembah Tuhan atau nyawa mereka terancam, dalam Daniel 3 ayat 17-18 dikatakan, Daniel 3 17-18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah iman sekalipun. Sekalipun kondisinya sulit, tapi kita harus tetap memeluk Tuhan. Amin. Makanya kenapa ada ayat mengatakan adakah iman di bumi pada waktu aku datang? Sulit. Ini belum masuk di masa-masa penganiayaan. Iya. Kenapa tadi Habakuk dikatakan dia bisa bersorak-sorai di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku? Karena iman Habakuk tetap percaya pada janji Tuhan.
yang menyelamatkan aku. Itulah iman dari hambaku. Tidak ada yang lain. Allah yang menyelamatkan aku, dan Allah Tuhanku itu kekuatan. Dan Nabi hambaku dibukakan vision. Ia membuka kakiku seperti kaki rusa. Kenapa? Sampai hambaku dikasih penglihatan kaki rusa. Bapak Ibu, ternyata rusa itu, kalau kita manusia itu bisa lihat itu dalam pandangan mata manusia itu ada di depan, dan kita bisa melihat dari kiri ke kanan kira-kira 180 derajat. Kalau matanya di belakang nggak ada tapi ya, bisa lihat belakang. Tapi manusia 180. Rusa matanya kan kiri kanan, di kiri kanan, benar? Kalau satu mata kiri 180 bisa melihat sana, mata kanan 180 bisa. Jadi rusa bisa melihat 360. Itulah kelebihannya rusa. Coba kalau kita sih mau lihat noleh, ya. Tapi kalau rusak cuma tinggal ngelirik aja. Kenapa dia bisa waspada terhadap bahaya? Itu mata. Belum kakinya. Ia membuat kaki seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kaki rusa itu sangat kecil tapi kuat. Loncatannya luar biasa. Sebenarnya seekor rusa, ini saya lihat di Google, kecepatan lari seekor rusa bisa mencapai 90 km per jam. Bisa ngebut ya. Sama vario gitu, kira-kira cepat mana? 90. Pakai vario ada yang bisa 90? Pernah di 90 km? Bisa. Oh. 90 sepeda motor kayaknya 90 km itu singa cuma 58 km per jam. Tapi sering kita lihat video di mana di YouTube, kenapa rusa kan kira terkejar karena rusa kadang tolak-tolak, ya kadang terus staminanya juga akhirnya terkejar. Tapi sebenarnya secara kecepatan cepat sekali kaki rusa. Dan Tuhan memberikan visi pada Habakuk. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia memberi kekuatan. Itulah kenapa Habakuk bisa kuat. Dia punya iman, yaitu iman meskipun sekalipun memang saat ini kita memasuki masa padang gurun. Ada yang sejak Maret memasuki padang gurun sejak pandemi ini. Tapi ada pula yang sejak setahun yang lalu, Tuhan doaku belum dijawab. Kenapa kita diizinkan masuk padang gurun? Pertama, Tuhan menguji kesetiaan kita. Dengan kondisi seperti ini, kita masih mau beribadah enggak? Dengan kondisi seperti ini, kita mau mengikuti Tuhan enggak? Seperti lagu tadi, aku mau tetap setia sampai akhir hidupku. Kalau waktu di padang rumput semua gampang, enak sih, nyanyinya gampang. Tapi kalau sekarang ini suruh nyanyi dengan tetap setia kira-kira gampang. Yang kedua, tujuan masuk padang gurun, Tuhan mau mendewasakan dan memurnikan iman kita. Kita tetap mau peluk Tuhan atau peluk yang lain, atau mau mencari batu-dukun, atau mencari pegangan-pegangan yang lain, pegangan batu, pegangan apapun, atau mengandalkan manusia. Saya masih punya bos, saya masih punya family A, saya masih punya kakak B, saya masih punya tante C.
atau kita mau mendahulukan Tuhan. Dan di padang gurun Tuhan mau merendahkan hati kita, merendahkan hati kita supaya tetap gandul Gusti. Karena kalau menggerutu nanti seperti bangsa Israel berputar-putar 40 tahun. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Mudah-mudahan segera berakhir. Tim musik silakan ke depan. Rasul Paulus waktu terancam mati dalam penjara, justru dia buat surat pada jemaat di Filipi. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hari-hari ini kita diliputi oleh perasaan khawatir. Hari-hari ini kita rasanya sudah tidak karu-karuan. Tapi pada jemaat di Filipi dikatakan tadi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Seringkali Ibu Gembala sering menguatkan saya. Memang ke depan cukup berat. Kita semua masing-masing punya masalah. Tapi melalui firman hari ini, coba kita terus peluk Tuhan. Nyatakanlah segala khawatirmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu yang Rasul Paulus katakan pada jemaat. Biarlah hati kita dikuatkan supaya tidak khawatir. Kita menaikkan segala keinginan kita kepada Allah. Berdoa bukan sekedar meminta, tetapi juga mengucap syukur. Dengan demikian, rumus damai sejahtera adalah jangan khawatir. Sekali lagi, supaya ada damai sejahtera, jangan khawatir. Supaya jangan khawatir, berdoa dengan ucapan syukur untuk menikmati damai sejahtera dalam Kristus. Ingat apa yang Tuhan beri mukjizat di hidupmu. Ingat waktu Tuhan beri sesuatu yang pernah terjadi. Hitung berkatnya, bukan hitung masalahmu. Dan terus peluk Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu
besar dari segala apa yang ada di dunia ini Tuhan. Itulah sebabnya kami terus mau mendekat pada pokok anggur yang benar. Kami mau memeluk Tuhan kami. Kami mau mengimani firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah keselamatan kami, Engkau yang adalah kekuatan kami, gunung batu kami, perlindungan kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh dari awal hingga akhir, Tuhan Kau yang beracara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami boleh memberikan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Kau sendiri yang memberkati Tuhan, yang sudah memberikan perpuluhan Tuhan sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Biarlah segala belatan pelahap Tuhan singkirkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati, yang berusaha Tuhan memberkati, yang karyawan-karyawati Tuhan memberkati. Setiap apapun kami bekerja, Kau yang membuat kami berhasil. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Setiap usaha yang diusahakan oleh anak-Mu, Tuhan Kau sendiri yang mendatangkan pembeli dari segala penjuru. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih sayang daripada. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk jemaat, baik anak-anak sekolah minggu yang belum bisa beribadah. Tuhan Kau yang memberkati anak-anak ini. Perlindungan yang daripada-Mu Kau curahkan untuk anak-anak sekolah minggu. Ini juga untuk pemuda, untuk dewasa, bahkan yang lanjut usia, baik Tante Evi, Tante Rukmana, dan yang lain-lain Tuhan. Di sini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, tangan-Mu selalu memeluk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Yang memberkati setiap pelayan Tuhan yang telah bekerja dengan segenap kekuatan, semua dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kaulah segala